Yun Biun, pelanggan ini. Dilarang merokok di sini. Siapa kamu? Mahasiswa paruh waktu. Nah, aku juga kenal orang-orang hebat. Paman saya adalah bos geng di Guangzhou. Kakak saya adalah detektif di unit kasus besar. Kalau kamu kenal orang hebat, jangan sombong. Bersenang-senanglah. Senang sekali mengenal banyak orang hebat. Anjing kacung. Uang perlindungan. Bayar uang perlindungan dan kamu akan dilepaskan, anjing. Rumput muda takut embun, embun takut matahari. Orang jahat akan mendapat balasannya. Pria di depan adalah raja bawah tanah di kota Moko. Ternyata ada orang yang tidak tahu diri. Uang perlindungan jatuh ke kepalanya. Jadi yang menunggu adalah pria yang akan dipukuli. Nama pria itu adalah Lao Jin. Dia adalah bos geng. Dan dia menguasai seluruh kota Mokpo. 80% geng adalah anak buahnya. Bahkan Tunggi hanya bisa menjadi tukang pukulnya. Hari itu Lao Jin datang dengan sekelompok anak buah. Ingin merobohkan bangunan besar di area ini. Tuan Jin mengira hanya perlu mengusir mereka dengan uang. Ditambah dengan memberi sedikit uang, semuanya akan selesai. Tidak pernah terpikir bahwa pihak lawan akan melakukan protes. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang wanita. Tidak terpengaruh dengan kata-kata. Tuan Jin langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengusir mereka. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, wanita di depannya tiba-tiba, tanpa ragu memberikan tamparan pada Tuan Jin. Tapi Tuan Jin yang dipukul tamparan terlihat terdiam. Memandang dengan bingung wanita di depannya yang marah. Tuan Jin justru membiarkan wanita itu melampiaskan kemarahannya padanya. Jelas sebagai raja bawah tanah, Tuan Jin memiliki pikiran jahat terhadap wanita di depannya. Wanita-wanita sebelumnya selalu tunduk pada perintahnya. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang berani memukulnya. Namun wanita itu tiba-tiba terjatuh di tengah kerumunan. Ketika melihat ini, Pak Jin segera mendekat dan mendorong anak buahnya untuk membantunya berdiri. Takut melukai pihak lain sedikit pun. Kemudian pergi dengan anak buahnya. Jelasnya, saat itu Lao Jin tidak ingin bertengkar dengan pihak lain. Namun, tidak lama setelah Lao Jin pergi, dia tidak tahan untuk mencari Yehan lagi. Cerita yang begitu menarik. Harus diedit dengan laptop baru yang baru dibeli. Laptop Lenovo lama saya sudah saya daur ulang dengan harga lebih dari 1.900. Seperti yang saya ganti. Ponsel lama, laptop, earphone, dan sejenisnya. Semua akan dihubungi teknisi untuk dijual. Perkiraan harga gratis. Harga disepakati, bayar di tempat. Singkatnya, dengarkan aku. Daur ulang barang bekas. Melihat lawan makan roti. Bahkan meminta anak buahnya. Pihak lain menghubungi restoran untuk mengirim makanan. Anak buah yang mendengar menjadi bingung. Hanya bisa mengeluarkan ponsel dan memesan makanan dengan kecewa. Namun, setelah makan, Yehan jelas tidak ingin berhutang budi kepada Lao Jin. Langsung memberikan uang makan kepada Lao Jin. Bahkan memperingatkan Lao Jin untuk tidak boleh membelikannya lagi. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Namun, Lao Jin merasa bahwa mengirim makanan adalah perbuatan baik. Tidak mengerti mengapa Yan 11 tidak menyukainya. Malah semakin membencinya. Mendengar itu, Yan 11 langsung berbicara tentang geng mereka. Selama 3 bulan berturut-turut, mereka telah mengintimidasi dan merayu di sini. Mereka ingin mengusir orang-orang dari tempat mereka mencari nafkah. Apakah mereka masih tidak sadar kesalahannya? Lao Jin juga merasa bersalah setelah mendengar ini. Dia membawa Yan 11 ke sebuah kedai kopi. Bertanya kepada Yan 11 bagaimana dia bisa membuatnya tidak membencinya. Permintaan Eunhye juga sangat sederhana. Yaitu, biarkan Lao Jin tetap menjadi orang baik. Mendengar itu, Lao Jin langsung setuju tanpa ragu. Namun, adegan ini justru membuat Yan 11 terkejut. Mengira bahwa Pak Jin pikirannya rusak. Mengomel sambil berbalik dan pergi. Namun, Lao Jin tidak bercanda. Ketika dia pulang ke rumah, dia langsung berbicara kepada dua bawahannya. Asistennya mengatakan bahwa dia ingin menutup semua tempat hiburan. Ucapannya membuat kedua pria di sampingnya terkejut. Kedua pria itu mendengarkan dengan terkejut. Pada saat yang sama, di televisi juga mulai memberitakan. Pusat informasi pemilihan anggota parlemen yang akan datang. Tentang pemilihan. Melihat ini, asistennya memberi isyarat kepada Lao Jin bahwa dia ingin menjadi orang baik. Belajarlah dari para anggota parlemen. Belajarlah dari anggota parlemen yang ditayangkan di televisi, Taiju. Seorang dokter yang terkenal. Mengklaim bahwa lawan mereka juga dulu terlibat dalam dunia kriminal. Setelah Lao Jin berhenti dari kehidupan kriminal, dia menjadi sangat populer. Memberi isyarat kepada Lao Jin untuk pergi ke sana. Untuk belajar bagaimana menjadi orang baik dari lawan mereka. Mendengar ini, Lao Jin tidak hanya tidak terpengaruh. Malah keesokan harinya dia langsung pergi dengan mobilnya. Menuju tempat kerja lawan. Begitu masuk, ternyata di dalamnya adalah sebuah restoran. Dia kemudian duduk di sana. Menunggu sampai semua pelanggan pergi tanpa pernah bergerak. Dia menunggu sampai Taiju keluar. Barulah dia mendekati dan menyapa Taiju. Dia mengklaim ingin meminta bantuan Tis. Ingin duduk dan berbicara dengan Tis. Tapi Lo Jian belum sempat duduk. Melihat Yan X tiba-tiba datang dengan. Dua pengarang cerita juga datang ke toko tersebut. Melihat keduanya saling menatap. Namun Tis sepertinya tidak ingin. Pengisah datang untuk membantunya mempromosikan dengan cara curang. Maka dia mengambil bekal dan pulang. Lo Jian yang melihat segera mengikutinya. Namun ketika sampai di rumah orang lain, barulah dia menyadari bahwa bekal yang dibawa Tis diberikan kepada seorang janda tua. Sementara Tis melihat Lo Jian yang mengikutinya, memberi isyarat agar dia membersihkan toilet jika tidak ada yang dilakukan. Lo Jian yang mendengar jelas merasa malu. Namun pada akhirnya dia datang untuk meminta bantuan. Maka dia hanya bisa patuh dan melakukannya. Mulai membersihkan toilet. Melihat Yan X juga datang. Lalu tiba-tiba menuangkan ember air.
membuat Lao Jin terkejut dan gemetar. Dia masih mengutuk Old Kim untuk tidak berpura-pura di sini. Ketika malam tiba, Lao Jin kemudian mengajak Taiju keluar. Langsung membicarakan secara langsung. Dia mendengar Iron Pillar dulu adalah anggota geng. Sekarang dia juga ingin berganti kelompok. Lagi pula, usianya juga tidak muda lagi. Tidak sedikit pun mengatakan bahwa dia karena Yan 11 menjadi seperti sekarang. Mendengar ini, Taiju pun mendengar apa yang dimaksud Lao Jin. Mengklaim bahwa Old Kim hanya ingin membersihkan citranya. Mendengar ini, Lao Jin juga tidak menyangka akan tertangkap basah oleh Taiju. Saat keduanya sedang berbicara dengan baik, pria yang sedang makan di samping malah memanggil pelayan. Bertanya kepada pelayan apakah restoran masih memperbolehkan merokok. Pelayan yang melihatnya mengacuhkan beberapa preman di samping. Dengan segera mengerti, maka mendekati orang tersebut untuk memberikan peringatan. Namun malah mendapat ejekan dari Yellow Hair. Menarik rambut dan memukul. Adegan ini juga membuat saya terkejut. Pria pelayan gemetar ketakutan. Saat Wang Mao sedang senang memukul. Namun dia langsung ditendang oleh Lao Jin dan terpental keluar. Barang-barang Barat Timur. Barang haram. Apakah masih ada preman seperti ini di daerah Mupu? Kalian dari geng Guangchun, kan? Apakah Xiao Hei yang mengirim kalian? Melihat ini, pria itu juga tahu. Dia telah mengganggu orang yang seharusnya tidak diacuhkan. Maka mereka langsung membantu Huang Mao dan meninggalkan restoran. Namun saat Lao Jin pikir dia sedang berbuat baik, dia malah dimarahi oleh pemilik restoran dengan keras. Menanyakan kepada Lao Jin mengapa dia ikut campur dan bersikap sembrono. Padahal dia masih berutang pada orang tersebut. Mendengar ini, Pak Jin juga terdiam. Sementara Tieli meninggalkan dengan kekecewaan. Melihat ini, Pak Jin segera mengikutinya. Namun Tieli berkata agar Lao Jin berhenti terlebih dahulu. Mari kita bicara dengan tangan kita. Keesokan harinya kembali ke klubnya sendiri. Rambut kuning dipanggil oleh bos hitam dan putih. Bertanya bagaimana dia mendapat luka di wajahnya. Mendengar ini, rambut kuning langsung mencari alasan. Namun triknya tidak lolos di depan bos hitam. Langsung terbongkar. Maka dia bertanya apakah rambut kuning. Dia pergi ke wilayah Lao Jin untuk menimbulkan masalah. Mendengar ini, rambut kuning mengatakan dia sedang membela kakaknya. Lao Jin terus membicarakan nama Xiao Hei. Tanpa sedikit pun rasa hormat. Mendengar ini, bos hitam marah. Langsung melepaskan kemarahannya pada rambut kuning. Sementara itu, di ruang rapat sebelah, beberapa pria sedang membahas pemilihan anggota parlemen. Dan pria yang memimpin juga. Salah satu kandidat dalam pemilihan kali ini, Lao Shao. Seorang politisi licik yang telah menjabat 2 periode sebagai anggota parlemen. Selama masa jabatannya, entah menindas atau merobohkan untuk mencari uang. Beberapa tempat membuat manusia dan dewa marah. Tapi setiap kali dia tidak pernah melakukan sendiri. Melainkan meminta geng hitam kecil untuk membantunya melakukan hal-hal itu. Lagu, kafe komik mempromosikan bahwa dia akan memberikan sedikit kontribusi. Mengajak semua orang untuk memberikan suara kepadanya. Sementara Tis di sini melakukan kampanye. Cara yang digunakan tidak seheboh Lao Shao. Melainkan berpidato bersama 2 pengisah dan rakyat. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Namun tindakan Lao Shao pasti akan terbongkar. Tidak mungkin mengalahkan Tis yang bekerja keras seperti itu. Jadi Lao Shao yang pertama kali mencalonkan diri kalah. Kekalahannya sekitar lebih dari 10% dari Tis. Lao Shao yang marah langsung meledak di depan asistennya. Dia tahu jika tidak menggunakan trik, mungkin sulit untuk meraih 3 kali juara berturut-turut dalam pemilihan kali ini. Maka dia kembali mencari Xiao Hei. Berjanji bahwa setelah terpilih sebagai anggota parlemen, akan membangun sebuah gedung setinggi 49 lantai. Lalu lantai teratas itu semua diberikan kepada Xiao Hei. Namun Xiao Hei perlu membantu untuk menghilangkan saingannya, Taiju. Mendengar itu, Xiao Hei langsung terkejut. Akhirnya, manusia mati karena uang. Burung mati karena makanan, itu adalah prinsip yang sama dimanapun. Maka dia langsung menyetujui Lao Shao. Namun Tieli dan yang lainnya di sini tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka perlahan-lahan. Pada saat itu, beberapa orang masih bersama-sama membahas rencana kampanye selanjutnya. Akhirnya, dibandingkan dengan Lao Shao, mereka tidak memiliki kekuatan atau uang. Dan saat mereka sedang asyik berbincang-bincang, Lao Jin yang sibuk sepanjang hari akhirnya masuk. Dia masuk dan berbicara beberapa kata, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Maka dia dengan kecewa ingin meninggalkan ruangan. Namun, Taiju memanggilnya. Mengatakan agar dia naik transportasi umum saat datang ke sini. Jangan membawa mobil pribadi. Dengan demikian, secara tidak langsung menerima Lao Jin. Keesokan harinya, Pak Jin pun patuh. Perkataan Taiju, dia naik bus ke tempat kerja. Tapi tak disangka belum lama duduk. Bus langsung kehilangan kendali karena disusul oleh orang lain. Seluruh bus tergantung di setengah jalan di jembatan. Di dalam bus, kekacauan terjadi seketika. Melihat situasi, Lao Jin pertama-tama menyelamatkan anak laki-laki di depannya. Namun pada saat itu, sopir sudah pingsan di kursi. Dan terikat kuat oleh sabuk pengaman. Tanpa berpikir, Lao Jin ingin menyelamatkan sopir. Namun dia tergantung di udara, membuat bus pusat gravitasi terus bergeser. Penumpang yang ketakutan segera berhamburan keluar. Dia dan sopir jatuh ke dalam air danau. Kecelakaan besar ini segera dilaporkan di televisi. Yan 11, yang selalu memperhatikan berita, tentu melihatnya. Dia mengira itu hanya berita kecelakaan biasa. Tidak pernah terpikir bahwa pria yang dilaporkan di dalamnya adalah Lao Jin. Selamat pagi. Karena menyelamatkan orang, Lao Jin saat itu telah bersama mobil jatuh ke dalam dan nasibnya tidak diketahui. Dengan panik, langsung berlari keluar tanpa membawa apapun. Namun, Yan 11 tidak tahu bahwa
Saat ini, Pak Jin sudah berada di toko Tis. Selain basah kuyup dan sedikit luka di kepala, tidak ada lagi. Kejadian menyelamatkan diri malah datang bekerja di toko. Setelah duduk, masih dalam keadaan terkejut. Namun sebelum dia bisa bernapas lega, segerombolan wartawan langsung datang ke toko untuk mewawancarainya. Adik